mengurapi seluruh jemaat, mengurapi setiap peralatan kami gunakan, listrik semua yang Kau urapi Tuhan, tidak ada gangguan apapun, sehingga kami bisa beribadah melayani Engkau baik, kami bisa menikmati firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan kasih Tuhan, bukan hanya menyucikan, membaharui, tapi juga memberikan jawaban kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuknya, kami tolak, kami usirnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan roh, jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau juga memberkati kami. Terutama satukan pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna dan kembali. Kami buka tahbiskan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita pada sore hari ini dalam doa. Tak lupa saya mengucapkan pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini juga yang mengikuti lewat siaran online, saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan lanjut dalam pujian kita lakukan nyanyian rohani nomor 76, Ku Bersyukur. Bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, ku bermazmur. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Berkat-Mu karena Kaulah Raja, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan kan selama, ku tinggikan, ku agungkan selama. Tuhan, kita sangat bersyukur sebab kita mempunyai Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Dia mau mengangkat kehidupan kita, Dia tidak biarkan kita tetap terus-menerus jatuh. Dia tidak mau biarkan kita binasa, tetapi Dia mau mengangkat kehidupan. Boleh bertemu dengannya, kita diangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Puji Tuhan, kita lanjutkan nyanyian rohani nomor 105. Aku lemah, aku lemah ketika ku jatuh angkat, ketika ku sakit Dia sembuhkan. Ketika ku perlu ada, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku puji Kau, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus
Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Sembah Kau. Kembali dari atas. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Dia ada. Yesus, ku cinta. Kita mengangkat tangan kanan. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita tolongan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia pasti akan menolong kehidupan kita saat kita berseru kepada Dia, saat kita menyembah Dia. Tuhan pasti pergumulan-pergumulan kita. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman. Kita lakukan nyanyian rohani nomor 280. Yesus setia. Mari bersama kita bangkit berdiri. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti tetesan air mata waktu badai dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Dia mengerti bahasa tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Seperti bahasa, kita mengangkat tangan kita. Dia mengerti bahasa dan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Engkau sangat setia dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami yang tidak setia untuk kembali setia. Boleh mengalami penciptaan kembali lewat firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu. Tuhan, buat kemurahan-Mu. Saat ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itulah yang menjadi kebutuhan utama
menghadapi keadaan dunia dan najis, menghadapi kegoncangan di berbagai bidang. Tapi kehidupan kami kalau diisi dengan firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu, kami akan terus tangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Biar firman dalam urapan Roh Kudus akan mendorong kami bisa berdoa menyembah dengan benar, penyembahan yang hadirat Tuhan, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari Yesus Imam Besar Tuhan, mau Kau bekerja sama dengan hamba-Mu Tuhan. Urapi, mampukan untuk menyampaikan firman dengan baik dan benar sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu kami saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua. Hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan bagi kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Mula pertama istri saya mengucapkan selamat sore, sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Kita bersyukur masih Tuhan kita untuk mati Tuhan dengan firman-Nya, roh dan kasih-Nya. Kita lanjutkan kembali di dalam pasal yang ke-14. Sekarang kita melangkah maju ayat 60 sampai ayat Markus pasal yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-6 sampai ayat 4. Silakan. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati?" Iya, terima kasih. Ini pasal 14 ini mulai dari ayat yang ke-5 itu bicara tentang saksi dan ayat 53 ya. Dari 55 itu tentang dua macam saksi ya, sampai 59 itu adalah saksi palsu dan kesaksian palsu. Kemudian yang sudah kita baca tadi ayat 60 sampai ayat 64 itu adalah saksi benar yang benar. Di sini Yesus menjadi contoh teladan sebagai saksi yang benar. Apa yang Yesus saksikan, anak dan anak Allah yang hidup. Dia Mesias, dia anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup itu sudah mencakup di dalamnya sebagai imam besar agung. Dia adalah imam besar agung. Dia juga raja segala raja, pria surga. Jadi yang Yesus saksikan di sini, dia kalau disimpulkan, Yesus bersaksi bahwa dia adalah kepala atas tubuhnya. Itulah kita ya, kita adalah umatnya, itu adalah tubuhnya. Dia bersaksi sebagai kepala sekalipun harus menghadapi siksaan dan kematian. Di sini saksikan, akulah dia. Dia mengalami siksaan sampai pada kematian. Yesus kebenaran sekalipun harus mengalami siksaan dan kematian. Tuhan ya, tadi ya, dia adalah Mesias, dia anak Allah yang hidup, dan di ayat 62 dia anak manusia yang duduk di sebelah Allah, di sebelah kanan yang maha tinggi, maha kuasa. Itu menunjukkan jabatan Yesus sebagai imam besar agung. Maka
Makanya tadi saya katakan kesaksian Yesus di sini, dia menunjukkan dirinya sebagai kepala, berarti dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dia adalah imam besar agung, dia juga raja, dia juga mempelai pria surga. Ya, Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat yang pertama. Bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Nah, ini Yesus. Tadi dia katakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, di Ibrani 8 itu jabatan Yesus sebagai imam besar agung. Kemudian Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, ini Yesus adalah anak. Dia anak yang mengepalai rumahnya. Nah, jadi khususnya Yesus lengkap dalam kesaksiannya ini. Sekalipun dia harus disiksa sampai mati di kayu salib, dia menyakrinya, menampilkan dirinya secara lengkap. Dia adalah, saya ulang, Mesias, dia anak Allah, dia imam besar agung, dia raja segala raja, dia mempelai pria surga. Kalau disimpulkan, dia adalah kepala atas tubuhnya, yaitu kita, kepala atas rumahnya, yaitu kehidupan kita sekalian. Ini dia saksikan sekalipun dan kematian. Nah, kesaksian Yesus di sini adalah kesaksian yang benar untuk membela kita. Kesaksian Yesus adalah kesaksian yang benar untuk membela yang adalah tubuhnya. Puji Tuhan. Kalau Yesus tidak bersaksi, dia tidak bersaksi sebagai kepala, maka pasti binasa. Kita tubuh yang akan binasa, bagaikan tubuh tanpa kepala. Yesus tidak bersaksi bahwa dia kepala, ya kita kepala, kita binasa. Ya, tolong dinyalakan lampunya. Nah, kita putus. Ini dia bersaksi bahwa dia adalah kepala. Nah, kalau dia tidak bersaksi, nyalakan lampunya. Kalau dia tidak bersaksi sebagai kepala, maka kita berarti akan binasa, kita tubuh tanpa kepala. Nah, yuk, sebab itu ini teladan dari Yesus, kita juga harus bersaksi. Kita juga harus bersaksi, harus menjadi saksi yang benar seperti Yesus. Yaitu kita bersaksi bahwa Yesus kita, apapun resiko yang kita harus hadapi, dia tetap kepala atas hidup kita. Amin. Yuk kita saksikan Yesus kepala. Tidak ada yang lain yang boleh mengepalai kehidupan kita. Hanya Yesus. Dia kepala apapun resiko kita hadapi. Puji Tuhan. Nah, sekarang praktiknya. Praktek bersaksi bahwa Yesus adalah kepala atas kehidupannya. Yang pertama, praktek yang pertama, harus hidup benar. Itu praktiknya. Benar dan suci dalam segala hal, apapun risiko yang kita hadapi. Praktiknya, ayo kita berupaya harus hidup benar dan suci apapun yang kita hadapi, ya. Sebab Yesus itu benar, Yesus suci. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu benar seperti aku benar, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Nah, memang untuk hidup benar ada resikonya. Kita tidak disenangi, dianggap sok suci dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa, tetap bersaksi. Lewat perkataan kita tidak mampu, mungkin tidak tahu berkata-kata, tapi kita bersaksi lewat perbuatan kita. Kita hidup benar, buktikan dia kepala atas kehidupan kita sekalian. Semua harus benar. Secara pribadi benar, pekerjaan benar, nikah benar, layanan benar. Nah,
semua pribadi, pekerjaan, pelayanan, nikah, semuanya dan sebagainya. Semua harus benar dan suci. Nah, pertanyaannya, di mana tempat penyucian? Di mana tempat penyucian? Nah, jawabannya dalam tabernakel, ruangan suci. Itu tempat penggembalaan. Di situ kita disucikan. Di dalam kandang penggembalaan. Disucikan oleh apa? Yohanes 15, mari, ayat 1 sampai 3. Yohanes 15 sampai 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, penyucian jawabannya dalam kandang penggembalaan itu seperti ranting melekat pada pokok. Nah, di situ kita disucikan oleh apa? Oleh firman yang dikatakan Yesus, yaitu firman yang dibuka rahasianya. Ayat menerangkan ayat di dalam Alkitab. Dibuka rahasianya oleh Tuhan, ya. Firman yang dibuka rahasianya oleh Tuhan. Ayat menerangkan ayat di dalam Alkitab. Nah, ini yang disebut firman, pengajaran yang benar, ajaran sehat. Mulai dari suratan 1 Titus, itu pasal penggembalaan. Paulus selalu menekankan ajaran sehat, beritakan ajaran sehat, pegang ajaran sehat. Nah, itu yang bisa menyucikan kehidupan kita. Ini ayo bersaksi. Nah, tergembala itu suatu kesaksian. Kita bisa tekun 3 macam ibadah, itu suatu kesaksian. Tidak semua orang bisa lakukan. Apalagi dengan kesibukan dunia ini, dengan keadaan krisis di akhir zaman ini, orang berupaya untuk bekerja sesuap nasi, mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bisa tekun 3 macam ibadah itu suatu kesaksian. Kita itu suatu kesaksian. Apalagi kalau kita bisa praktik firman, kita disucikan, dibaharui oleh Tuhan, itu memang tergembala banyak tantangannya. Nah, banyak risikonya. Tadi waktu ke sini pulang ke Tonusu, ada anak Tuhan datang. Lalu dia bercerita bagaimana keluarganya yang belum kenal pengajaran, ya, sempat mampir di rumahnya, bermalam di situ pagi. Ya, yang saya pandu live streaming dari Tentena, ya, mereka ikut, kemudian ikut juga ibadah. Mereka berkata, pantas, memang sudah lain ini, orang saudara ini sudah lain, sudah berubah dengan firman yang mereka dengar itu. Nah, karena mereka tidak pernah mendengar seperti itu. Pengajaran ayat menerangkan ayat di dalam Alkitab, pantas sudah berubah, sudah lain. Nah, ini jadi kesaksian. Ada juga dulu anak Tuhan sekarang sudah tergembala. Dia tentang apa itu ibadah online. Dia hina, aneh ibadah online. Tapi setelah dia jadi tuan rumah, lalu terbukalah pelayanan di situ, akhirnya sekarang aktif ibadah online. Dia bisa menikmati. Nah, ini jadi suatu kesaksian. Menjadi suatu kesaksian, ada perubahan, ada kesucian, keubahan hidup terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu praktik yang pertama, bersaksi tentang Yesus bahwa Dia adalah kepala atas kita, yaitu harus hidup benar apapun terhadap. Yang kedua, nah, harus aktif. Bicara rumah Tuhan itu harus aktif atau setia di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ayo aktif, setia di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, otomatis kalau kita sudah tergembala, kita mengalami penyucian, maka pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus pasti otomatis mau disucikan, ya. Asal mau disucikan, Tuhan pasti berikan, Tuhan pasti perlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4, ini ayat sudah berkali-kali dibaca, ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pun gembala-gembala dan pengajar-pengajar
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini orang yang mau disucikan di dalam penggembalaan. Tuhan perlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari dalam nikah. Jadi dalam nikah harus saling buktikan kita bersaksi Yesus adalah kepala. Mari melayani di dalam nikah. Suami yang melayani adalah suami yang mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar kepada istri, bisa menjadi saluran kehidupan terutama dan jasmani bagi istri dan anak. Itu suami yang melayani. Istri yang melayani adalah istri yang tunduk, jadi pendoa syafaat dalam mendoakan kelemahan suami, kelemahan anak. Itu istri. Anak yang melayani adalah anak yang taat, hormat kepada orang tua. Ayo mari melayani, mulai dari dalam nikah dulu. Jangan dulu pelayanan dalam penggembalaan, nikah dulu. Tidak ada pelayanan mau melayani apa, hanya kemunafikan yang ditonjolkan nantinya. Seperti saya gembala, saya mau melayani khotbah 4, tapi dalam nikah saya tidak bisa melayani. Wah, khotbah hanya tong kosong bunyi nyaring. Ya, hanya suatu pidato, ya, tapi tidak ada isi, tidak ada bobot penyucian di dalamnya, tidak ada bobot rohani di dalamnya. Di dalam nikah dulu, baru dalam penggembalaan. Nah, kemudian akan membesar antar penggembalaan. Nah, sekarang KKR belum, tapi live streaming sudah ada, ya, online ada, KKR online. Nah, ini membesar antar penggembalaan. Nanti Israel dan kafir menyatu dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Inilah pelayanan kita. Ayo dipakai Tuhan. Mulai dari istri yang tadinya cerewet lalu bisa tunduk. Wah, itu kesaksian bagi suami. Suami yang kasar, yang mengasihi, bisa menjadi bagi istri anak. Wah, itu suami. Nah, seperti satu ibu bersaksi, ya, suaminya baru belajar, tapi sudah mulai tekun dan 3 macam ibadah sudah mulai tekun. Lalu suatu saat mereka di rumah makan. Nah, biasanya suaminya ini tidak pernah berdoa kalau makan. Nah, tapi waktu itu istrinya berdoa, dia pimpin doa. Baru makan. Nah, itu sudah suatu kesaksian. Betapa senang hati istrinya. Kami sedangkan lihat gereja tidak tahu, tidak pernah ibadah. Lalu sudah bisa ibadah, ada keubahan hidup, bisa memimpin. Semoga kita dulu, Yakub mimpi di Betel tentang pembangunan tubuh Kristus. Masih dalam bentuk mimpi. Yakub mimpi di Betel tentang pembangunan tubuh Kristus yang digambarkan dengan malaikat turun dari surga ke bumi, naik lagi ke surga, turun naik dari surga. Kejadian 28, Kejadian ayat 12 dan 17. Kejadian 28 ayat yang ke-12 dan ayat 17. 12 dulu. Maka bermimpilah ia, dia sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Iya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ada malaikat dari surga. Nah, ini mimpi, ya, tentang pembangunan. Digenapkan dulu pembangunan tubuh Kristus masih dalam bentuk mimpi. Nah, akhirnya digenapkan, diwujudkan waktu Yesus datang pertama kali. Pertama kali yang mati untuk tubuhnya. Digenapkan di situ ketika Yesus datang pertama kali sebagai kepala yang rela untuk tubuhnya. Yohanes 1. Di sini Tuhan Yesus singgung lagi tentang mimpinya Yakub. Yohanes 1 ayat 49 sampai 51. Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya buka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Iya, sudah 51 itu? Ya, terima kasih. Nah, ini sudah dalam bentuk nyata. Ya, tadinya masih mimpi, sekarang sudah digenap. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus digenapkan ketika Yesus datang sebagai kepala yang rela mati untuk tubuhnya. Nah, bicara malaikat itu menunjukkan gembala. Dalam Wahyu 3, malaikat sidang yang dimaksud di situ adalah gembala. Jadi bicara malaikat sama dengan gembala. Ini jadi ada kaitannya. Bangunan tubuh Kristus itu ada kaitannya dengan penggembalaan. Puji Tuhan. Nah, kehidupan yang sudah tergembala, kehidupan yang digambarkan bagaikan berada di bawah pohon ara. Itu orang yang tergembala. Bagaikan berada di bawah pohon ara. Daun-daun pohon ara sekali. Tapi orang yang tergembala selalu damai, sejuk. Damai, tetap sejuk dan dipelihara. Kehidupan yang tergembala tetap sejuk, tetap damai, tetap sejuk, tetap dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, tergembala itu bagaikan bernaung di bawah pohon ara. Kita bernaung di bawah Tuhan, tetapi jangan egois. Sudah tergembala, baik, bagus. Jangan egois, jangan terus berada di bawah pohon ara. Jangan terus berada di situ. Kita harus keluar dalam hal apa di sini? Artinya apa? Keluar di sini artinya harus melayani. Kita harus melayani, menjadi saksi yang benar. Kita harus menjadi saksi yang benar. Saksikan berkat yang sudah kita dapatkan di dalam penggembalaan kepada sesama. Saksikan itu. Berkat firman yang sudah kita dapat. Kita menikmati firman, ada di bawah naungan pohon ara, kita mengalami kesejukan, mengalami pemeliharaan, ya egois. Ayo keluar, saksikan. Keluar bukan tinggalkan penggembalaan, bukan, saksikan. Bersaksi, saksikan firman yang sudah kita nikmati di dalam penggembalaan. Kesempatan sekarang, canggihan teknologi ini ya, sekarang ibadah banyak live streaming, ayo bagikan di media sosial, link ibadah kita bagikan, atau bersaksi perorangan, ya, ketemu dengan sesama kita dapatkan di dalam penggembalaan, dan terutama tunjukkan praktek hidup benar dan suci, hasil garapan firman dalam penggembalaan dimanapun kita berada. Kita harus keluar ya, jangan terus-terus di bawah pohon ara. Ya, keluar bersaksi semua. Puji Tuhan, kita harus aktif di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, hasilnya kalau kita aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, hasilnya kita dapat melihat langit terbuka. Gitu ya. Sesungguhnya langit terbuka. Kita bisa langit terbuka. Artinya apa artinya melihat langit terbuka? A, arti pertama, kita melihat mujizat langit terbuka nyata dalam hidup kita. Baik secara jasmani, ada mujizat Tuhan, langit terbuka, ada mujizat. Pintu-pintu yang tertutup di dunia ini dibuka oleh Tuhan. Ayo, mungkin pintu apa? Masa depan kaum muda. Pintu untuk pelayanan dibuka semua, kesembuhan dan seterusnya dan sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan buka, ada mujizat yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang menjadi tidak mustahil. Terutat rohani, langit terbuka, terutama mujizat rohani. Jadi kita tidak ditarik lagi oleh dunia, ditarik untuk naik ke atas. Nah, mulai ada tanda-tanda terlepas dari ikatan dunia, mulai semakin berubah, semakin hidupnya semakin naik, semakin berubah, semakin ditarik ke surga. Kalau tidak berubah itu ditarik ke neraka. Nah, dia ada di bumi ditarik terus merosot api dan belerang. Itu orang tidak berubah. Tapi kalau kita berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani, kita ditarik ke atas ke surga. Nah, ada keubatan, naik
semakin naik rohaninya, naik, meningkat sampai sempurna. Puji Tuhan. Nah, ini hasilnya ya. Terbuka artinya kita melihat mujizat Tuhan, baik secara jasmani terutama secara rohani. Arti yang kedua atau B, kita bisa melihat yang datang kembali di awan-awan dan Yesus menyambut kedatangan Yesus. Itu langit terbuka. Kita melihat kedatangan Yesus di awan-awan permai dan kita bisa menyambut atau menyongsong kedatangan Yesus. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semua harus dikorbankan. Korban perasaan, korban waktu, korban tenaga. Hari Senin depan kita kerja bakti cor itu teras depan. Korban semuanya, tetapi satu yang tidak boleh kita korbankan. Itulah firman pengajaran yang benar. Jangan dikorbankan. Semua harus dikorbankan. Untuk melayani dalam nikah, suami mau melayani, mungkin istri belum berubah, tidak tunduk, masih suka lawan, ya, tetap melayani, mengasihi, berkorban, korban perasaan. Sudah tapi dares korban. Nah, istri juga untuk tunduk kepada suami, menghadapi suami. Ya, mungkin sudah lama-lama saya racun. Jangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, taruh garam dengan fitsit. Jangan. Terus melayani. Semoga kita bisa mengerti. Memang sakit korban perasaan dalam nikah, tapi harus. Bagaimana kita melayani orang di luar kalau melayani keluarga daging saja kita belum mampu, kan, kecuali firman pengajaran tidak boleh dikorbankan. Segala yang kita korbankan tidak sebanding dengan melihat langit terbuka tadi. Tidak sebanding. Kita berkorban, mujizat terjadi. Nah, tidak sebanding dengan mujizat yang kita alami. Amin. Banding. Kita berkorban bisa melihat kedua kali. Jadi segala yang kita korbankan tidak sebanding dengan langit yang ada. Puji Tuhan. Nah, selain berkorban, kita juga harus mengobarkan karunia Roh Kudus yang itu dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kobarkan karunia Roh Kudus pada kita. Artinya harus semakin sekobar dalam ibadah pelayanan. Semakin setia. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, ya, oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, kobarkan itu karunia yang ada pada kita. Makin berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, kalau ada bahasa-bahasa yang telinga, ya sudah, tulikan telinga, pura-pura tuli seperti Saul. Begitu saja. Waktu Saul angkat, dilantik jadi raja, diurapi jadi raja, orang-orang Dursila berkata, masa dia yang jadi raja untuk kami? Banyak perkataan lah dengar. Ya, Saul pura-pura tuli. Nanti Tuhan akan tunjukkan apa ada perbedaannya. Biarkan pelayanan kita yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan orientasi seperti itu semakin merosot. Kalau dia tidak berubah, berakhir seperti Yudas. Semoga Tuhan tolong kita, semoga kita bisa mengerti. Tebal telinga dalam pelayanan, tebal telinga, banyak bahasa-bahasa miring yang kita mau dengar sudah. Ini pesan juga untuk para pengerja, ya, kasih tebal telinga, ya, latihan. Nanti melayani terjun, besok-besok jadi gembala atau jadi penginjil. Wah, lebih tajam lagi bahasa-bahasa yang akan kita dengar. Ya sudah, kita sudah dilatih. Kuat mentalnya. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ingat, jabatan pelayanan itu sampai selama-lamanya. Makanya harus dikobarkan. Jabatan itu sampai selama-lamanya. Tidak ada istilah pensiun melayani Tuhan. Begitu ada bahasa sedikit, saya sudah tidak mau melayani. Saya sudah tidak mau. Tidak ada istilah pensiun di dalam melayani Tuhan. Terus melayani sampai garis akhir. Keluaran 29 ayat 9. Keluaran 29 ayat 9.
kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah desta mereka. Maka mereka lah yang akan memegang jauh suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Iya, sampai situ saja. Suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Sudah, tidak usah kita mau mundur, jangan berpikir saya mau tinggalkan jangan, terus maju. Kita melayani bersama dengan Tuhan. Kita tidak jalan sendiri, amin. Kita ada bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kemudian dalam melayani itu jangan menghiraukan apapun yang ada di dunia ini. Jangan hiraukan itu, jangan hiraukan apapun. Yang penting urusan kita senangkan Tuhan saja. Apapun, termasuk ini kalau didengar sepertinya ekstrim sekali ya. Memang harus begitu. Termasuk nyawa kita, termasuk diri kita. Ya, terusik sudah, tidak usah hirau itu. Saya melayani sampai garis akhir. Ya. Jangan hirau itu. Kalau kita hiraukan, pesan tertusuk, tersakiti, jadi loyo sudah. Kok bisa? Ya. Nomor 1 jadi kuat. Tadi malam dalam persiapan hampir jam 12. Oh, terima kasih. Saya dikuatkan ya. Tidak usah hirau apa yang manusia yang bicara orang di dunia ya, sudah tidak usah dihirau itu. Yang penting layani Tuhan sampai garis akhir. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul 20 ayat 24. Menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nyawa saja dia tidak hirau, apalagi cuma omongannya orang ya. Terus asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Sampai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tidak usah tapi bukan berarti perkataan gembala tidak usah dihirau, salah, bukan begitu. Ini Om tadi bilang ya sudah nanti pulang sebentar pengerti Om. Jangan, bukan begitu. Maksudnya bahasa-bahasa yang mau melemahkan kita, tantangan-tantangan yang menghambat kita melayani, tidak usah hirau. Layani Tuhan sampai garis akhir. Ya, itu. Nyawa saja Paulus tidak hirau, apalagi cuma bahasa-bahasa lewat media sosial yang kita dengar langsung, yang dari orang lain. Anggaplah itu adalah bumbu-bumbu dalam pelayanan untuk menyedapkan pelayanan kita. Ya, itu nikmati. Terima kasih. Oh, puji Tuhan. Nah, bagaimana? Itu. Jangan hirau. Layani Tuhan saja. Bisa sampai mau besarin telinga merah. Terlalu. Sudah, diam saja. Sudah. Ini hiburan juga untuk saya. Yang terhibur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terhibur sudah. Tidak usah hirau. Ya Bun, tidak usah hirau sudah. Layani Tuhan sampai garis akhir sudah. Nah, semoga kita, bukan berarti misalkan yang suka menusuk itu misalkan semoga tidak demikian. Keluarga daging kita tidak usah, orang tua tidak usah tanggapi lagi, tidak usah hormat, tidak usah pusing yang dia. Bukan begitu. Maksudnya apa-apa yang mau melemahkan kita sudah tidak usah dipusingkan itu. Tidak usah. Nah, orangnya tetap kita berbuat baik. Ya, tetap kita, kalau dia saudara ya, dalam kekurangan ayo kita bantu. Tapi kalau bahasa-bahasanya yang tidak nyaman di telinga, di hati, yang mau mengganggu, tidak usah dihirau itu. Sudah layani saja sampai garis akhir. Puji Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, praktisi bahwa Yesus adalah kepala. Sembah Yesus. Dia kepala, kita dihubungkan leher penyembahan. Leher itu bicara tentang penyembahan. Ayo menyembah Yesus. Leher juga bicara penundukan. Nah, leher pakai untuk tunduk ya, tunduk. Jadi penyembah yang benar bukannya tengah malam dia menyembah, subuh dia menyembah, menyembah berjam-jam, suaranya besar, air matanya satu loyang. Dilihat dari praktek hidupnya, pasti tunduk kepada Yesus. Dengar-dengaran pengajaran yang benar, apapun resikonya. Pada firman pengajaran benar, apapun resikonya. Gunakan leher ini untuk tunduk. Jangan geleng-geleng. Nah, geleng-geleng itu tidak ada. Firman bilang tidak.
Tidak. Aduh, jangan. Firman bilang C, tuh, tidak, geleng-geleng. Jangan. Firman bilang A, iya. Bilang B, enggak. Firman bilang C, iya, itu. Yes. Nah, tunduk, taat. Nah, sudah. Jangan geleng-geleng. Geleng-geleng seperti Ratu Wasti. Raja Ahasveros panggil untuknya di depan pembesar-pembesar Ahasveros. Tidak mau. Tidak mau. Akhirnya dibuang. Banyak geleng-geleng, tidak taat, dibuang Tuhan. Terbuang dari tubuh Kristus. Sebaliknya Esther tidak punya apa-apa. Seorang buangan, bukan orang terpandang, orang buangan. Kemudian tidak punya papa mama. Ya, tapi satu yang Esther miliki, tunduk. Dia taat, dia tunduk kepada kakaknya Mordekai yang sudah angkat dia sebagai anak. Dia tunduk juga kepada, dia tunduk. Nah, dia dipilih jadi ratu. Jadi ratu. Ayo kalau kita mau tunduk, mau tunduk bisa jadi mempelai pasti. Tuhan tolong. Dari yang tidak ada, Tuhan berkati, Tuhan tolong semua. Kalau orang dunia bilang from zero to hero. Dari nol jadi pahlawan. Tuhan, bayangkan Esther tidak ada apa-apa jadi pahlawan. Bisa menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yahudi yang mau dipunahkan. Muslihatnya Haman. Itu Esther yang tadi tidak ada apa-apa. Dipakai Tuhan. Ayo mari belajar tunduk. Semoga kita bisa mengerti. Menyembah Tuhan dengan benar dan tunduk itu bagaikan mengulurkan dua tangan kepada itu, mengulurkan dua tangan. Tuhan bilang, ya sudah, iya Tuhan, terserah, menyerah, mengulurkan dua sikap, menyerah kepada Tuhan, menyerah. Maunya Tuhan apa ya, saya tunduk saja, aku ini hambamu, seperti Maria akan mengandung bayi Yesus nikah. Wah, hukum di Israel, hamil di luar nikah itu berzina, dilempar batu, dianggap berzina, dilempar batu. Aku ini adalah hamba, jadilah tunduk, menyembah dan tunduk, menyerah saja kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Menyerah, terserah Engkau Tuhan, dan tangan kasih-Nya kepada kita. Kita dipegang, kita dipeluk, kita digendong oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Orang yang tunduk posisinya berada di dalam gendongan tangan kasih Tuhan. Bukan cuma dipegang, dipeluk, digendong oleh tangan kasih Tuhan. Menyerah itu tidak mampu berbuat apa-apa. Bayi gatal, dia tidak bisa garuk. Apa yang bisa dia lakukan? Nangis saja. Buang kotoran, dia tidak bisa cebok, permisi, tinggal Tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Menyerah, tunduk. Firman bilang apa? Bilang B, iya saya melakukan, menyembah, tunduk bagaikan bayi dalam gendongan tangan kasih Tuhan. Hasilnya Sefanya 3 ayat 16 sampai 18, ayat 16 sampai ayat 18. Sefanya 3 ayat 16 sampai ayat 18. Silakan. Pada hari itu akan dikatakan, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesuh. Ya, jangan lemah lesuh tanganmu terus. Tuhan Allah tangan. Terus. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Iya, terima kasih. Ini hasilnya ya. Pertama, tangan kasih Tuhan menguatkan tangan kita yang lemah lesu. Tangan kasih Tuhan menguatkan tangan kita yang lemah lesu. Ya. Nah, ayo tangga kita tetap kuat. Tetap kuat dalam hal apa? Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Banyak yang membuat kita jadi lemah. Ya, tapi kalau kita mau menyembah dan menyerah kepada Tuhan, tangan kasih Tuhan menguatkan kita, membuat kita tetap kuat berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar. Tetap kuat melayani Tuhan, tetap kuat melayani Tuhan, dan tetap kuat berpengharapan kepada Tuhan. Itu hasil pertama. Kasih Tuhan menguatkan tangan kita yang
Ajar. Membuat kita kuat melayani Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan. Itu hasil pertama. Hasil yang kedua, tangan kasih Tuhan memberi kemenangan. Tangan kasih Tuhan itu memberi kemenangan atas setan Tritunggal. Sumbernya masalah, sumbernya dosa, sumbernya air mata, semua yang jelek-jelek. Tangan kasih Tuhan memberikan kemenangan. Jangan takut, pasti menang. Tidak usah ragu, pasti menang. Mantapkan diri. Ingat tahun ini tahun pemantapan dalam penggembalaan. Mantap tergembala untuk disucikan, dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Menyembah Tuhan, pasti kemenangan daripada Tuhan. Ya Tuhan, terakhir hasil ketiga, tangan kasih Tuhan membaharui. Itu di ayat yang ke-17. Membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai layak masuk pada pertemuan raya. Masuk pertemuan raya itulah pesta nikah anak domba Allah. Pertemuan di udara, di angkasa, di awan-awan. Dari tangan kasih Tuhan membaharui kita dari manusia rohani ya, sampai sempurna seperti Yesus. Layak masuk pesta nikah, menjadi mempelai wanitanya. Kita masuk pertemuan di udara, pertemuan raya. Kerinduan kita bukan cuma kita, tapi bersama dengan keluarga. Ayo, mari hidup benar dan suci dimanapun kita berada. Tergembala, disucikan. Kemudian, ayo aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh dalam rumah tangga. Jangan hirau, penting layani Tuhan saja sampai garis akhir. Kemudian menyembah Tuhan. Angkat tangan, menyerah, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tangan kasih Tuhan diulurkan. Memegang, memeluk, menggendong kita, menguatkan kita, memberi kemenangan, dan mengubahkan sampai sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan dari atas. Bila ku angkat tanganku Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan dengan bersenandung. Layani saja sampai garis akhir hidup kita. Jangan menghiraukan yang ada di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, haleluya. Kami mau melayanimu, menyenangkan Engkau Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami menyembahmu, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kasih Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu ya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan kembali pujian tadi. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerah. Haleluya. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti buka jalan bila kau bangkit berdiri. Bila ku angkat tanganku merendahkan membela Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya dinyatakan. Ku angkat tanganku merendahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan dengan bersenandung. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Angkat dua tangan. Haleluya. Dalam pergumulan, dalam pelayanan, serahkan semua. Haleluya. Haleluya. Jangan dirawat di dunia, serahkan hidup kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang penting kita melayani Tuhan sampai garis akhir. Haleluya. 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 Senangkan saja hati Tuhan. Haleluya. Dia pembela kita pada waktunya. Haleluya. 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 Apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan langit yang terbuka bagi kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Hidup kami, pegang kami Tuhan, biar kami dipeluk digendong oleh tangan kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih buat kebaikan kebukaan rahasia firman. Tuhan menasihati kehidupan kami, dan biarlah firman terus menyucikan kami, sehingga suatu saat kami bisa seperti Engkau. Kami menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong Kau berikan kemenangan. Pergumulan nikah buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan. Firman pengajaran yang benar, Tuhan tolong semuanya. Juga pergumulan dalam ibadah pelayanan, biar kami tetap setia, tetap berkobar beribadah melayani sampai garis akhir, halang oleh apapun yang ada di dunia ini. Untuk
usaha pekerjaan umat-umatmu Tuhan memberkati, menghadapi jalan buntu buka jalan, masalah utang piutang rumah tanah buka, pekerjaan ada tidak menghambat untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Juga yang sakit ampuni Tuhan jamah, baik Bapak uji Tuhan dalam pemulihan kesehatan ampuni Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Umat-umatmu yang putih online berada dalam pergumulan masing-masing, baik pergumulan dalam menghadapi penyakit, pergumulan nikah, buah nikah, pergumulan juga pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan berikan kemenangan, permuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelayanan tempat ini Engkau semakin berkati, pelayanan di Tentena, pelayanan di Diora Tuhan berkati, bukakan selalu rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu, pertambakan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan tolong, Engkau yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Kau berkati, ada di negara kami Tuhan tolong, biar Engkau tetap berikan rasa takut akan Engkau dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, kebijakan apapun yang mereka keluarkan untuk umat-umat beribadah melayani Engkau Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri semua Kau berkati, para medis juga Tuhan memberkati. Terima kasih keluarga kami di mana pengajaran ini, berkemurahan Tuhan untuk mereka juga bisa mendengar, bisa menerima, dan bersama-sama kami boleh dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman dalam kami semua, bukan mempraktekkan firman. Tetangga-tetangga sekitar Engkau juga memberkati, Tuhan tolong semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan sungguh puas